Buset, gila, lihat tuh rekor muri guys. Kementerian Dalam Negeri memuji kinerja Kang Deddy Mulyadi. Ekonomi Jabar tumbuh 4,89%. Surplus APBN naik 3,1 triliun. Surplus ada kelebihan. Pantas dinobatkan sebagai gubernur terbaik. Dari sekian banyak gubernur dari setiap provinsi di negara Indonesia, memang pantas Kang Deddy Mulyadi dinobatkan sebagai gubernur terbaik se-Indonesia. Dan ada yang bikin khawatir para gubernur lain. Kenapa? Kang Deddy Mulyadi menerapkan standar tertinggi syarat-syarat menjadi seorang gubernur. Tentu saja ini menjadi PR besar bagi gubernur saat ini dan gubernur selanjutnya, karena mereka harus menghasilkan sesuatu yang lebih daripada Kang Deddy Mulyadi. Kalau tidak, ya begitu-begitu saja menjabat sebagai gubernur, setelah habis periodenya kemudian digantikan oleh gubernur yang lain. Artinya tidak ada sejarah yang tercatat. Kang Deddy, ini Kang Deddy nih yang belum mandi nih. Terus yang nih Kang Deddy gitu, lihat tuh. Nah, udah bujang gini, belum mandi. Jorok banget nih Kang Deddy nih. Bawa aja HP mulu Kang Deddy nih, lihat nih Kang Deddy nih. Parah banget Kang Deddy. Kang Deddy tuh lihat. Harusnya mama tuh minum kopi di Kang Deddy lihat deh, Kang Deddy tuh parah nih. Lu harus lagi minum kopi di Shanghai, tapi nanti ke militer aja, ke militer nih. Susah mandi, susah makan tuh. Makanya milih-milih. Parah. Kaca ya. Nggak sekolah. Kaca. Ini konsepnya kebalik ya. Biasanya emak-emak yang laporin anaknya. Kalau nggak mau makan, nggak mau mandi, malas ke sekolah, susah bangun tidur. Tapi ini kebalik, Rafathar yang melaporkan kepada Kang Deddy Mulyadi. Nagita Slavina belum mandi, makan milih-milih. Fenomena video Kang Deddy sudah sampai ke Sultan Andara, luar biasa. Anak mami kritik pendidikan karakter Kang Deddy. Ya ampun Mas Dewan, makanya ente turun ke lapangan. Jangan ngedate sama Fuji mulu dong. Mas Ferel Bramasta, artis jadi anggota Dewan, bilang program pendidikan karakter di barak militer bahaya buat mental anak. Om Zain, Bupati Purwakarta pasang badan. Katanya, loh situ udah lihat langsung belum? Jangan asal cuap dari Instagram bro. Bahkan si Om Bupati ngajak duel metode. 15 anak lo rawat, 15 anak gue barakin. Lihat siapa yang lebih benar. Dan ini jawaban Mas Dewan. Sebagai pelayan masyarakat, kita harus siap mengkritik. Mas Ferel dan siapapun yang doyan banget kritik KDM. Kita bukan anti kritik, tapi kita sudah muak sama tukang kritik yang bisa ngomong gak bisa action, merasa paling pintar. Kontribusi untuk rakyat nol. Kalau gitu boleh dong kita kritik balik yang tukang kritik, sesekali turun ke lapangan dan buatkan solusi untuk mereka. Jadi Mas Dewan bisa tahu akar permasalahannya dan kritiknya lebih berbobot. Bahaya sudah bawa-bawa nama Fuji ini. Kita tahu bersama bahwa fansnya Fuji ini sangat banyak. Apalagi setelah digosipkan berpacaran dengan Farel Bramasta. Kita tidak anti kritik, tapi bosan mendengarkan kritik dari orang-orang yang hanya tukang kritik, tapi tidak melihat langsung ke lapangan. Seharusnya cek langsung dulu ke lapangan sebelum memberikan statement. Ada satu statement dari Farel yang menimbulkan kontroversi dari netizen. Pelatihan militer bagi anak-anak nakal di barak militer menimbulkan kekhawatiran dari sebagian orang tua. Padahal tidak ada satupun orang tua yang keberatan, apalagi khawatir, karena mereka percaya kepada Kang Deddy Mulyadi. Elit politik ngurusnya silit, sama perut sendiri. Mana ada yang peduli dengan nasib rakyat. Tapi giliran ada orang yang berniat baik mau merubah dari buruk menjadi baik, malah dikritikin. Emang elit-elit politik itu elit-elit politik banget. Nggak suka kalau lihat orang baik, maunya buruk semua. Sebenarnya negara ini, bangsa ini mau dikemanakan sih? Kalau elit-elitnya kayak gitu, mendingan elit-elit politik itu dimusnahkan dari muka bumi. Puas, percuma, gak ada polusinya buat masyarakat. Kayak apa ini? Komnas Perlindungan Anak Indonesia, mana ada fungsinya? Nggak ada, bubarin aja, nggak berguna mereka. Giliran ada orang berniat baik seperti KDM aja dikritik habis-habisan, nggak berguna kalian itu. Fungsi kalian apa sebagai kapai? Nggak ada kan? Jika saya diundang, terutama yang ada di dapil saya,
Dengan senang hati, saya akan hadir untuk melihat secara langsung seperti apa program itu. Jadi ditunggu undangannya ya. Satu hal lagi teman-teman, saya hanya ingin mengingatkan kita semua di sini sudah menjadi pelayan masyarakat. Apapun lini dalam trias politikanya, baik kita di eksekutif, di legislatif, ataupun di judikatif. Wakil rakyat dipilih sama rakyat loh. Tapi si wakil rakyat ini minta diundang sama rakyatnya. Lo gimana itu? Coba. Ada yang bisa jelaskan? Tolong komen. Assalamualaikum. Jangan lupa ngopi, bos. Banyak yang akhirnya bertanya, apakah metode ini benar-benar efektif untuk men-tackle? Harus bisa dibedakan orang yang pintar ngomong dengan orang yang benar-benar pintar secara isi kepala dan pintar secara tindakan. Tadi adalah contoh nyata dari Bapak anggota Dewan Ferel Bramasta yang nyata-nyatanya dia ini cuma pintar ngomong, tapi tindakannya ya kita nggak tahu dia bisa atau enggak gitu. Terus hasilnya kita nggak tahu hasilnya ada atau enggak. Yang jelas anggota Dewan ini terlalu banyak ngomong, terlalu banyak teori, terlalu ikut-ikutan ketika ada sesuatu yang lagi viral, tapi kerjanya ini kita pertanyakan. Undang-undang perampasan aset koruptor aja ini nggak beres-beres. Mending kalian fokusnya ke situ. Mending kalian ini fokusnya sesuai fungsi kalian, membuat undang-undang, legislasi kan. Ketimbang ngomen-ngomen gak jelas gini ikut-ikutan dan dia juga nggak paham gitu di lapangan gimana. Yang menurut kita yang gini bisa dipilih, aneh sih. Makanya kalau misalnya pilih anggota Dewan itu bukan karena dia artis ya, bukan karena dia jago ngomong, bukan karena dia kelihatan ganteng atau apa, tetapi skillnya yang dilihat. Untuk membangun generasi muda. Oleh karena itu, saya sangat mengapresiasi upaya Ngerti abang ganteng, ngerti banget perkara kayak gini. Tahu nggak kenapa KDM itu sebegitu sakleknya, sebegitu tegasnya sama kebijakan barak militer ini? Ya. Karena dia turun ke lapangan, dia nemuin warganya, dia ngobrol sama rakyatnya, nggak mandang waktu, mau pagi, mau siang, mau malam, gas. Sementara kalian mengkritisi berdasarkan teori alih-alih mengatasnamakan undang-undang. Pada dasarnya ini kan kerjanya KPAI, Komnas HAM, termasuk kalian DPR. Nah, ketika gubernur udah melakukan terobosan kayak gini, kalian baru mengkritisi sebuah kebijakan. Berarti selama ini kalian kemana aja? Gimana bisa kalian DPR, Komnas HAM, KPAI berhadapan atau mengkritisi orang yang terjun langsung ke lapangan, ketemu sama rakyat-rakyatnya yang nggak mandang waktu. Ya. Dia tahu apa yang harus dilakuin, dia tahu itu harus segera diatasin, dia tahu itu anak-anak harus segera diselamatkan. Sementara kalian hanya ngomong berdasarkan teori, membawa undang-undang, itu bukan di lapangan, nggak terjun ke lapangan, tapi duduk di atas kursi dinas yang empuk itu. Sementara pada dasarnya kalian sendiri juga tahu masalah kayak gini bukan masalah baru. Lama tapi itu. semakin kesini semakin mengkhawatirkan, tapi kalian diam aja kan. Makanya turun ke lapangan, temuin rakyat-rakyatnya, jadi kalian juga tahu apa yang terjadi. Kalau kebijakan KDM itu dirasa salah misalnya, ya udah, karena kalian juga di lapangan, kalian juga tahu apa yang harus diperbaikin. Jadi nggak cuma bisa mengkritisi orang. Oke, yang pertama soal pernyataan dari pemilik akun OTW Profesor yang menyoroti pernyataan dari Ferel Bramasta. Ferel Bramasta kan mengatakan hal seperti ini, kalau tidak siap dikritik jangan mau menjadi pejabat. Sedangkan di sini OTW Profesor membagikan fungsi legislasi, dalam hal ini DPR. Fungsi legislasi adalah fungsi utama sebuah lembaga legislasi. Dalam hal ini DPR membuat undang-undang dan peraturan daerah yang mencakup penyusunan, pembahasan, dan pengesahan rancangan undang-undang yang nantinya menjadi dasar hukum bagi masyarakat. Yang menjadi pertanyaan dari OTW Profesor, sudah berapa undang-undang yang dibuat oleh anggota DPR, khususnya Ferel Bramasta? Kemudian seberapa besar sumbangsih dari Ferel Bramasta dan anggota DPR lainnya untuk mendukung undang-undang perampasan aset? Apakah undang-undang itu sudah selesai disahkan atau tidak? Kalau belum, kenapa belum diselesaikan? Pada intinya, ya mendingan ngurus undang-undang itu dulu sebelum mengkritisi hal-hal yang belum tentu ucapan Anda itu benar. Dan ada berita dari CNN Indonesia, ternyata rancangan undang-undang perampasan aset belum selesai per tanggal 9 Mei 2025. Kemudian soal pengawasan. Pengawasan itu terjun langsung ke lapangan.
Jadi tidak mengawasi dari jauh, kemudian memberikan kritik ataupun saran. Kritik sebenarnya nggak apa-apa, tapi sebelum kritik itu diberikan, sebaiknya terjun langsung ke lapangan. Seperti Kang Seto, dia terjun ke lapangan, melihat langsung barak militer, kemudian memberikan pernyataan bahwa kegiatan yang dijalankan oleh Kang Deddy Mulyadi itu sangat luar biasa. Pengawasan adalah proses pemantauan dan evaluasi suatu kegiatan atau pekerjaan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut berjalan sesuai dengan rencana, standar, atau tujuan yang telah ditetapkan. Proses ini melibatkan pengukuran kinerja, identifikasi penyimpangan, dan tindakan korektif jika diperlukan. Secara lebih rinci, pengawasan dapat diartikan sebagai proses pemantauan. Pengawasan melibatkan pemantauan secara terus-menerus terhadap pelaksanaan pekerjaan atau kegiatan. Pertanyaannya, apakah Mas Farel ini terus-menerus melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan tersebut atau tidak? Disorot juga pada saat Fuji diajak oleh Farel ke kantor DPR. Ini ada berita dari Detik Sumbaksel. Farel ajak Fuji ke DPR jadi sorotan publik. Komisi 10 sebut agenda pribadi. Katanya agenda pribadi, entah apa maksudnya ya. OTO Profesor membandingkan dengan RUU perampasan aset. Mendingan ngurusin itu dulu sebelum mengajak Fuji ke kantor DPR. Kemudian soal statement terbaru dari Farel Bramasta menyanggah respon dari Bupati Purwakarta. Saya tunggu undangannya, maka saya akan ke lokasi. Salah satu netizen pun mempertanyakan, kok nunggu undangan sih Mas Farel? Anda kan wakil rakyat, punya inisiatif dong untuk terjun langsung ke lapangan, ke barak militer tanpa harus menunggu undangan. Lagian yang mengundang siapa? Maksudnya harus ada undangan khusus dari Kang Deddy Mulyadi mengundang secara resmi Farel Bramasta untuk datang ke lokasi barak militer untuk melihat langsung proses pelaksanaan pendidikan anak-anak yang bermasalah. Apakah harus begitu? Dan sepertinya Kang Deddy pun gak mau ya, karena ada banyak sekali urusan yang harus dilakukan oleh Kang Deddy yang lebih penting daripada sekedar mengundang Mas Farel ke sana. Kalau memang Mas Farel ingin melihat langsung, datang saja. Pastinya pintu barak militer selalu terbuka untuk Mas Farel. Kemudian ada pernyataan kedua. Satu hal yang saya mau ingatkan, kita semua ini pelayan masyarakat. Kalau tahu bahwa Anda adalah pelayan masyarakat, ngapain harus menunggu undangan? Punya inisiatif dong untuk datang langsung ke lokasi. Cek langsung tanpa harus menunggu undangan.